pada dasarnya berita ini sangat sederhana ya. Jadi ingin melihat sebenarnya bagaimana sih sekarang tren daripada kebebasan ekonomi di Indonesia itu selama 2019-2024 di sini maaf. Jadi terlihat bahwa kalau saya panjangkan datanya berdasarkan data yang ada itu memang terlihat sangat fluktuatif dan kebebasan ekonomi di Indonesia itu mencapai puncaknya di tahun 2020 dengan nilai 67,2 dan itu meningkat dari tahun 2015 atau 1 tahun setelah pemerintahan Presiden Jokowi kemarin. Jadi pada laporan Kim dan Roberts itu dicantumkan bahwa kita itu mendapatkan status moderately free ya atau cukup bebas, di mana dikatakan bahwa Indonesia itu telah melakukan reformasi yang sangat besar ya dalam mengatasi kelemahan struktural ekonominya, kemudian adanya juga efisiensi peraturan, kemudian penciptaan sektor swasta yang dinamis begitu. Akan tetapi kita juga masih memiliki masalah pada korupsi yang menjadi hambatan serius dalam kelembagaan di Indonesia. Kalau misalkan membandingkan sedikit antara negara ASEAN yaitu Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam, ini sangat terlihat jelas sekali gapnya misalnya antara Indonesia dengan Singapura yang sangat jauh sekali, di mana Singapura sendiri itu berada pada peringkat 1 dalam laporan Kim dan Roberts ya dengan nilai kebebasan ekonomi sebesar 63,5 ya. Hal ini dikarenakan Singapura ditopang nilai yang sangat baik dalam seluruh pilarnya, nanti akan kita lihat di slide berikutnya di tahun 2024 ini, walaupun memang pada dasarnya beberapa negara ini memang terlihat ada penurunan ya di tahun 2020 kecuali Brunei Darussalam ya. Kemudian di sini kalau melihat beberapa pilar yang tadi saya sebutkan ya, baik itu supremasi hukum, ukuran pemerintah, efisiensi regulasi, dan keterbukaan pasar, ternyata Singapura ini adalah the best of the best begitu dari sisi penilaiannya Heritage Foundation, baik itu dari property rights-nya ya, dari hak miliknya, misalnya dari sisi rule of law, kemudian ada efektivitas peradilannya, integritas pemerintahnya, di mana kita masih merah ini yang masih menjadi problem yang masih sangat perlu diperhatikan juga gitu, diperbaiki begitu. Walaupun sejatinya pada tahun 2024 kita telah indeks kebebasan ekonomi atau subkomponen lainnya itu telah lebih baik begitu, adanya perubahan. Tapi di rule of law ini kita masih sangat-sangat kurang dibandingkan Singapura. Begitu juga perbandingannya dengan Malaysia ya, walaupun perbedaannya sangat sedikit dibandingkan skor, tetapi kita bisa melihat bahwa property rights dan judicial effectiveness dari Malaysia ini lebih baik dibandingkan Indonesia. Begitu juga dengan Brunei Darussalam ya, masih lebih baik di sini walaupun fiscal health-nya tidak sebagus Indonesia tentunya gitu. Tapi tetap landasan kebebasan ekonomi dari sisi supremasi hukum yang merupakan dasarnya itu memang kita harus masih perbaiki seperti itu. Jadi di sini adalah hasil daripada penjabaran slide sebelumnya, beberapa slide sebelumnya. Jadi memang pada dasarnya supremasi hukum kita itu masih sangat kurang gitu, atau masih sangat perlu diperbaiki karena dari subkomponen hak milik dan juga subkomponen efektivitas peradilan begitu ya. Di sini memang terlihat bahwa kalau saya sedikit menggambarkan bahwa masih ada banyak fenomena terkait dengan konflik agraria misalnya yang menimbulkan kerugian ekonomi baik yang terjadi di Provinsi Jawa Timur dan juga kemarin yang Pulau Rempang. Kalau ukuran pemerintah, efisiensi regulasi, dan keterbukaan pasar, sejatinya kita sudah lebih baik dan bahkan lebih tinggi daripada rata dunia ya. Walaupun dari sisi keterbukaan pasarnya masih perlu ada perbaikan dari sisi kualitas hukumnya terkait dengan kebebasan investasi, seperti reformasi regulasi dan juga birokrasi. Ini adalah yang ingin saya jelaskan juga sebelumnya terkait dengan estimasi ini. Tabel ini adalah tabel dari yang ada dalam penelitian kami. Jadi saya tidak mencantumkan seluruh tabel ya ataupun seluruh estimasi begitu. Ini adalah estimasi jangka panjangnya yang kami dapatkan dari estimasi Econometrica Authoritative Distributed Lag Model (ARDL), di mana terdapat bahwa log GDP per kapita atau produk domestik bruto per kapita ini berpengaruh signifikan terhadap lingkungan ya, di mana lingkungan di sini adalah ecological footprint sebagai dependent variabelnya, di mana
setiap peningkatan 1% PDB per kapita akan meningkatkan nilai jejak ekologis sebesar 0,4318%. Ini hasil ini senada dengan hasil yang didapatkan oleh beberapa literatur yang kami gunakan begitu, karena ini adalah adanya indikasi pertumbuhan ekonomi di mana pembangunan infrastruktur, jalan, bangunan dan lain itu membutuhkan sumber daya yang besar sehingga bermuara pada peningkatan jejak ekologis. Begitu pula dengan konsumsi energi per kapita yang meningkatkan jejak ekologis. 1% kenaikan konsumsi energi per kapita itu akan meningkatkan jejak ekologis sebesar 0,2751%, holding konstan variabel lainnya ya. Termasuk juga ini dikarenakan eksploitasi sumber daya energi yang kita gunakan saat ini masih lebih banyak dari sumber energi fosil seperti itu, sehingga meningkatkan jejak ekologis. Kemudian dari sisi low carbon energy from renewable source, ini juga expected estimation-nya, tandanya itu negatif, di mana setiap perubahan 1 unit LCSI yang dalam persen itu berkaitan dengan perubahan sebesar minus 0,88% pada jejak ekologis ya. Jadi adanya penggunaan energi dengan teknologi ramah lingkungan itu ternyata yang menghasilkan emisi gas rumah kaca itu ternyata dapat mengurangi jejak ekologis dalam jangka panjang. Akan tetapi yang integritas pemerintah ini sedikit unexpected ya, kalau saya bisa katakan estimasinya begitu, karena integritas pemerintah ini ternyata meningkatkan jejak ekologis, di mana 1% kenaikan integritas pemerintah itu meningkatkan jejak ekologis sebesar 0,1129% begitu. Jadi terlihat di dalam penelitian yang kami lakukan ini bahwa adanya kompleksitas hubungan antara integritas pemerintah dengan jejak ekologis ya. Hal ini dikarenakan peningkatan integritas pemerintah sendiri itu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil ya, yang berkaitan dengan berkurangnya korupsi, aliran transparansi dan segala macamnya, sehingga mengarah pada tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih tinggi begitu. Di mana yang tadi disebutkan bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam framework yang masih saat ini begitu dapat meningkatkan jejak ekologis. Kalau ini adalah tabel dari estimasi jangka pendek setelah tadi estimasi jangka panjang. Di sini terlihat bahwa PDB per kapita saja ya yang memiliki dampak gitu, pengaruh terhadap jejak ekologis dalam jangka pendek sebesar 0,5593% gitu. Setiap peningkatan satu PDB per kapita akan meningkatkan 0,5593% ya terhadap jejak ekologis begitu. Sementara dari sisi integritas pemerintah ternyata tidak berpengaruh signifikan. Hal ini juga dapat dilihat karena integritas pemerintah itu memerlukan waktu lama terlihat dalam perubahannya terhadap jejak ekologis maupun kebijakan yang berkelanjutan. Ini adalah rekomendasi, hanya ada 2 rekomendasi yang kami cantumkan di sini. Yang pertama adalah untuk memperbaiki supremasi hukum tentunya, termasuk hak milik, kemudian efektivitas peradilan juga integritas pemerintah. Ini perbaikan tata kelola lainnya perlu didorong terkait dengan kebebasan ekonomi. Kemudian terkait dengan integritas pemerintah itu inginnya adalah mengubah framework kebijakan menjadi lebih berkelanjutan saja begitu, beriringan dengan mendorong integritas pemerintah. Jangan sampai integritas pemerintah yang sudah nanti diperbaiki, dengan kata lain tidak adanya korupsi, transparansi yang sudah bagus, lebih akuntabel, lebih adil, tapi framework kebijakan ekonominya masih misalnya brown economy, itu akan juga bermuara pada peningkatan jejak ekologis. Diharapkan untuk lebih beriringan ke keberlanjutan. Ini yang saya hanya ingin tandai bahwa lihat bahwa ini hubungannya searah dan kita mendapatkan hasil bahwa peran yang tadi ditanyakan Government Integrity Index tadi, kebebasan ekonomi ini memang kebebasan ekonominya kan ada di sini ya, peran pemerintahnya yang harusnya dielaborasi. Jadi kalau dalam sistem dan kita buka nih, kita bongkar apa saja sih yang mempengaruhi Government Integrity Index ini sehingga dia menghasilkan ecological footprint kan yang negatif, positif hubungannya harusnya negatif gitu. Jadi kita mempertanyakan karena apakah ada di berbagai negara dunia yang government-nya sukses hubungannya negatif gitu. Ini kebetulan Indonesia dites positif, jangan-jangan negara lain ada yang negatif gitu ya. Jadi
ini kasus Indonesia kan, berarti kepemimpinan di Indonesia yang membuat ini positif gitu ya. Jadi kita belum yakin kan, benar nggak di dunia ini ada yang misalnya negara Skandinavia, coba dicek apakah hubungan dia negatif gitu, yang ekstrim ya, menjaga lingkungan, atau New Zealand begitu ya. Ini saya cuma memberikan gambaran bahwa apakah ini hanya di Indonesia yang positif, atau negara lain positif, atau negara lain ada yang negatif, ada yang positif. Jadi tadi variasi antar negaranya tinggi. Nah, inilah yang sebetulnya kita lalu terjemahkan dalam next-nya itu, ini bicara dari model makro ke mikro ya. Jadi kalau tadi makronya melihat besarannya saja ya, dengan keterbatasan model yang tadi saya sampaikan, ini modelnya searah ya, linear gitu. Nah, sementara model lainnya itu simulasi. Jadi kita melihat hubungan antar variabel ya, berputar gitu. Nah, lalu berangkat dari model makro masuk ke model mikro. Jadi kalau tadi ini kan model makronya, kalau pakai sistem dinamik atau pakai persamaan simultan ekonometri tadi, modelnya kita bisa melihat blok-blok ya. Jadi apa saja yang mempengaruhi blok dari government, apa government integrity index, apa blok yang mempengaruhi persamaan GDP tadi, karena GDP ini kan hasil dari kebijakan ekonomi yang macam-macam gitu kan, yang kepentingannya macam-macam ya. Jadi kita lihat blok-blok ini dalam satu kesatuan yang namanya ekosistem. Nah, seperti itu sebetulnya yang menjadikan hubungan makro turun ke mikro, dan dari situ kalau kita masuk ke pertanyaan kelembagaannya, lalu apa yang harus kita lakukan terhadap lembaga ekonomi yang dimiliki masing-masing negara. Untuk khusus Indonesia, kita punya kementerian dan lembaga yang banyak. Kita punya pusat dan daerah gitu ya. Jadi KL yang relevan, tapi juga pemerintah pusat daerah. Ya, jadi model mikro ini yang kemudian akan lebih bercerita. Ya, sebetulnya benar nggak sih ada government yang care kepada lingkungannya ya. Jadi misalnya di bupati kita ini, ada nggak bupati yang menjaga lingkungannya tetap baik, sementara ada bupati yang cepat-cepat mengolah secara ekstraktif sumber daya alamnya gitu ya. Nah, ini kan model ini berbeda-beda nih antar kabupaten. Kalau di agregat antar provinsi juga akan berbeda. Jadi dalam satu provinsi ada kabupaten yang memang diekstrak karena di situ ada tambang, tapi ada daerah yang harusnya bisa dijaga kan. Jadi ada plus minus, ini yang menghasilkan angka integrated index ya. Jadi indeks keseluruhan dari government integrity tadi gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya kita ingin tanya, apa saja KL-nya yang melakukan kebijakan-kebijakan itu. Jadi kalau kementerian kita tahu tentu ada lingkungan hidup, ada kehutanan, ada ESDM gitu misalnya. Lalu minta insentif, ada sistem insentif kan di keuangan ya, saat ini Kementerian Keuangan. Jadi kompleksitas di situ kita lihat ya, kebijakannya konsisten nggak dengan hasilnya. Juga kebijakan masing-masing KL ini kan perlu dikritisi kan. Ada yang pro lingkungan, ada yang against lingkungan. Dalam arti buat dia nggak peduli lingkungan rusak, yang penting produksi dari tambang ini harus keluar dari isi bumi kan, tapi lingkungannya kan rusak. Nah, ini siapa yang tanggung jawab kan? Jadi ada yang bagian mengotori, ada yang bagian memperbaiki gitu. Kalau di plus minus lebih banyak yang ngotorin apa yang memperbaiki kan, dalam satu provinsi nanti dijumlah dalam satu kesatuan negara gitu ya. Dan disinilah kita akan bertanya, lalu kebijakan yang mana yang mau dirubah? Apakah kementeriannya harus lebih care? Karena kalau lihat undang-undang misalnya, satu persatu kita bedah gitu ya, di SDM kita tahu ada istilah clean gitu ya, clean energi, clean mining ya, green mining semacam itu ya. Jadi mining yang bertanggung jawab kepada lingkungan. Nah, apakah kita punya cerita di situ? Karena tampaknya konsep ini kan baru di dalam undang-undang, dalam penerapannya di Indonesia agak jauh gitu ya. Saya ingat kritik di Pulau Obi itu contohnya, di awal dikritik karena memang belum ada, setelahnya baru diperbaiki gitu. Jadi setelah kotor baru diperbaiki. Nah, baru keluar mekanismenya ya setelah dikritik. Jadi harusnya kan sebelum Anda menggali, Anda kritik gitu ya. Tapi ini setelah kejadian baru dirapikan. Nah, hal yang sama dengan Freeport. Kalau kita lihat tahun 67 itu digali, nggak ada yang ribut itu. Hari ini udah jadi lubang besar sekali gitu ya. Itu kan kerusakan ya. Jadi kita ekstrak hasil tambangnya, tetapi bagaimana tanggung jawab pada lingkungan? Nah, itu ecological footprint-nya kan sejauh itu ya. Jadi dari kebijakan awal di tahun 67 katakan PMA itu, kita undang PMA, lalu sampai di ujung sekarang tahun 2024 kita harus apakan kepada perubahan ini, mau undang-undang yang mana yang kita rubah, mulai dari undang-undang investasi konsisten ya, secara konsisten supaya dia pro green gitu ya. Jadi inilah PR besarnya. Jadi turunkan dari model makro
yang terbatas ini dikembangkan menjadi model makro yang holistik ya, yang ekosistem, yang lalu turun lagi menjadi model mikro yang holistik. Nah, baru kita bisa dapat cerita makro dan mikro. Kita perlu perubahan banyak ya dari institusi, karena kita sadar ini tanggung jawab bersama. Yang satu ingin pertumbuhan tinggi, tapi yang satu ingin menjaga lingkungan yang seperti dianggap rem. Padahal belum tentu rem kalau seandainya kita mikir jangka panjang. Ya, tapi kan tidak. Kalau dilihat tadi jangka panjang malah tambah parah gitu ya, dalam arti peran pemerintahnya kok jadi positif gitu kan. Ini kalau jangka pendek udah jelas ya, GDP-nya kan sangat besar impact-nya kepada lingkungan. Ya, jadi saya hanya ingin mencatat bahwa pertama kita harus sadar pada kelemahan keterbatasan model. Yang kedua, kita harus sadar bahwa isu yang kita berangkat ini masih dalam tataran makro. Sehingga ketika kita mengatakan ada perbaikan, perbaikan yang mana yang diperlukan? Itu belum bisa terjawab ya, dengan ini kan rambu-rambunya ketika kita bicara korupsi. Apakah korupsi yang berjalan sekarang ini seburuk apa dampaknya gitu ya? Kita belum bisa ukur karena tidak membicarakan seandainya dimasukkan satu indikator lain yang ada hubungannya antara korupsi dengan lingkungan, ya baru kita bisa lihat gitu. Ini kan contoh ya, ketika Anda bicara pada saran kebijakan itu ada bicara korupsi, saya pikir model ini tidak langsung bicara korupsi. Model ini bicara integrity index-nya yang harus kita bedah. Di dalamnya ada indeks korupsi nggak? Jadi menceritakan secara detail bagaimana indeks itu dibuat, itu akan membuat orang paham bahwa fenomena ini sudah tercakup di dalam indeks itu, gitu ya. Fenomena korupsi ini saya belum lihat ya pecahannya, grup. Jadi dianalisis per grup dan indeks. Kan sebenarnya indeks itu ada grup-grupnya. Bisa seperti itu diturunkan ke depannya ya. Kalau hanya ingin melihat government integrity index-nya, kebebasan ekonomi benar nggak bisa membuat lingkungan lebih baik. Kalau hasil dari kebijakan ini kalau kita baca sederhana, karena positif maka government integrity itu naik, hasilnya naik gitu. Searah dengan GDP. Ya, jadi itu masalah bersama, karena artinya kita harus merubah behavior dari government. Behavior yang mana yang mau dirubah di dalam government integrity index itu. Jadi dari situ kita bicara kebijakan apa yang harusnya dirubah juga, diperbaiki. Karena mekanisme dari merubah sebuah kebijakan itu ada di dalam rules and regulation yang ada di dalam institusi di sebuah negara, yaitu apa? Kalau kita lihat hukum, ya seberapa serius produk hukum kita bicara lingkungan. Ini sebagai contoh, ketika undang-undang itu dirubah dari undang-undang sumber daya alam menjadi revisi undang-undang cipta kerja, variabel mana yang dirubah, yang diperlemah gitu kan, pasal-pasal yang berhubungan dengan kemudahan investasi supaya lingkungan. Nah, itu kan sesuatu yang bisa diukur impact-nya. Ya, setelah itu kejadian, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, kita bisa bicarakan dalam level yang lebih rendah gitu ya. Ada hubungankah antara perubahan institusi dengan hasil dari kerusakan lingkungan di daerah-daerah tertentu dengan adanya kemudahan investasi? Ini kan menjadi pertanyaan, lalu harus diapakan undang-undang yang sudah kita rubah itu gitu ya. Karena niat dari undang-undang cipta kerja itu kan berkaitan dengan kebutuhan investasi. Tapi kalau kita lihat kebutuhan lingkungan, beda itu isinya gitu. Jadi dianggap lingkungan itu sebagai penghambat dari masuknya investasi. Ya, jadi disitulah kita bicara K dan L tadi. Jadi ada tarik-menarik antara kepentingan lembaga yang satu dengan kementerian yang lainnya gitu ya, atau kementerian satu dan kementerian lain. Ya, contohnya tadi antara kebutuhan Kementerian Investasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan sekarang Kehutanan gitu ya. Termasuk SDM juga. Ini kan apakah SDM pro lingkungan seperti undang-undangnya katakan kan harusnya green mining atau tidak gitu ya. Jadi ini yang kita awasi ya. Jadi sebetulnya undang-undangnya tidak salah, yang salah pada saat implementasi benar nggak sesuai dengan undang-undang gitu ya. Saat ini kalau kita baca secara garis besar, undang kita yang mineral itu bicara tentang green gitu ya. Tapi pada saat cipta kerja itu berbeda lagi gitu ya. Jadi pasal-pasal yang berkaitan dengan kelembagaan untuk mengatur lingkungan itu justru untuk mempermudah investasi. Jadi ada pasal yang diturunkan kualitasnya. Nah, hal-hal itu yang belum bisa diukur dengan kebijakan angka-angka makro yang ada sekarang. Ya, jadi memang tujuan government-nya bisa kontradiktori antara satu kementerian dengan kementerian lain. Tergantung dari arahan presiden. Kalau arahan presiden mengatakan yang penting adalah investasi masuk, maka kita tahu bahwa itu lebih berat ke variabel pertumbuhan ekonomi yang GDP. Tapi tidak kepada variabel untuk menurunkan ecological footprint ya, untuk menurunkan kerusakan lingkungan. Ya, nah, ini yang kita tunggu kan sebetulnya perubahan apa yang
Nah, setelah kita tahu bahwa hasilnya ini sangat positif ya dalam jangka pendek, kenaikan pertumbuhan ekonomi akan merusak lingkungan, apakah akan dirubah undang-undang atau institusi ya dari kementerian lembaga yang memang tujuannya hanya eksekutif tapi tidak memperhatikan lingkungan. Gitu. Itu mungkin komentar saya dari sisi masalah dan kebijakan. Jadi ada kontradiktori yang harus diatasi. Untuk bisa melihatnya kita harus masuk ke sektor mikro, tidak bisa lagi hanya pakai indeks umum ya. Karena kita mau lihat antar kementeriannya, dan Government Integrity Index itu rata-rata gitu ya. Jadi keseluruhan kan. Nah, ini yang harus kita jelaskan to the public, bahwa PR kita belum selesai di level makro. Ini makronya ya menunjukkan ada positive relationship gitu ya, ada hubungan positif gitu. Tapi pada mikronya apa yang harus dirubah lah gitu. Pada level institusi. Ya, itu komentar saya. Terima kasih. Ada dua hal yang barangkali mungkin saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah mencoba untuk menyumbang diskursus teori gitu ya, yang barangkali bisa mengkomplement penjelasan dari sisi makronya tadi, sama kemudian kedua adalah bagaimana mencoba untuk exercise pada policy practice-nya, kira-kira seperti itu. Nah, tapi sebelum itu saya juga sama dengan Bu Nina cukup merasa bahwa surprising gitu ya, apa yang disampaikan bahwa ternyata ada hubungan negatif gitu kan, antara integritas pemerintah kemudian dengan faktor ekologis misalnya. Tetapi sebetulnya kalau saya lihat ya, kaitannya tuh bisa dibaca juga dalam penelitian ini, misalnya soal supremasi hukum. Sebagai gambaran misalnya, ketika pemerintah mendorong kenaikan bauran energi terbarukan, renewable energy, salah satunya kan dilakukan melalui program mandatory biofuel gitu. Saya kebetulan ikut sejak 2006, 2007, 2010 dalam gagasan terkait dengan mandatory biofuel. Mandatory biofuel ini kan sebetulnya pada akhirnya kan adalah kebijakan biodiesel gitu ya, yang sekarang sudah B35, dan saya dengar statement Menteri ESDM itu akan naik sampai dengan B50. Nah, sumber utama atau feedstock utama kan sebetulnya adalah dari sawit gitu kan. Nah, challenge-nya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan bauran itu yang tadinya awalnya hanya B5, B10, B15, B20, 25, 30, kemudian akhirnya sekarang 35, tetapi pada saat yang sama menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan kan artinya bahwa nggak boleh lagi ada deforestasi. Dan kita tahu bahwa kita punya kebijakan moratorium. Kebijakan moratorium itu artinya bahwa tidak boleh lagi ada alih fungsi lahan. Ya, apalagi kemudian untuk menanam lahan sawit baru dan lain-lain gitu kan. Meskipun kita bisa melihat bahwa laju deforestasi memang mengalami penurunan, tetapi tidak berarti bahwa deforestasi tidak terjadi sama sekali gitu kan. Lagi-lagi apa yang disampaikan Bu Nina tadi menjadi penting gitu kan. Bukan soal kebijakannya, kita punya moratorium, tetapi kemudian bagaimana mengenforce kebijakan moratorium itu sehingga kemudian tidak terjadi deforestasi. Memang berkurang lajunya, tetapi kemudian tidak berarti tidak terjadi sama sekali gitu kan. Jadi sekilas saya melihat bahwa kita bisa menjelaskan juga gitu kan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman dari The Indonesia Institute. Nah, saya merasa bahwa diskusi mengenai kebebasan ekonomi ini sangat menarik gitu ya, dan cukup sering overlook gitu. Yang menjadi persoalan memang adalah pemerintahan ini kan terikat pada political cycle gitu kan, setiap 5 tahun ya, kalau terpilih lagi kemudian 10 tahun gitu ya. Kemudian akhirnya pendekatan-pendekatan itu menjadi lebih short term gitu ya, kalaupun tidak kita menyebutnya pragmatis, sehingga kemudian kalau ditanya pada pilihan tadi Mbak Pelia, apakah menyelamatkan lingkungan kemudian atau mendorong progresivitas pertumbuhan ekonomi, seolah-olah gitu kan lingkungannya dikorbankan. Bu Nina juga menyampaikan bahwa kalau kita pro lingkungan seolah itu jadi rem gitu kan. Nah, padahal seharusnya itu bukan pilihan. Nah, saya mencoba untuk melihat ya, barangkali itu bisa menjadi sumbangan dalam diskursus teori dari penelitian ini. Kalau kita melihat bahwa salah satu elemen penting gitu ya, atau salah satu pendekatan teori yang kemudian banyak digunakan untuk menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan kan adalah capability approach-nya Amartya Sen. Nah, yang menarik adalah bahwa capability approach ini kan
yang dia bicarakan adalah keberfungsian gitu kan. Jadi untuk membuat seseorang itu berdaya, kemudian dia harus dibikin berfungsi gitu kan. Supaya dia bisa berfungsi, salah satu elemennya adalah dia memiliki kebebasan gitu. Disitulah kemudian kan kita bicara perbedaan antara konsep equity dan equality. Kalau kita kasih bantuan 100 rupiah ke orang gitu ya, orangnya kemudian rumahnya di sebelah warung, maka kemudian dia dengan gampang memanfaatkan 100 rupiah gitu ya. Tetapi kemudian 100 rupiahnya dikasih ke orang yang jaraknya 10 km dari warung, maka kemudian dia lebih sulit untuk memanfaatkan 100 ribunya. 100 ribunya sama-sama, prinsip equality-nya tercapai, tapi prinsip equity-nya tidak tercapai. Nah, di sini yang kalau saya coba untuk mencoba kaitin dengan aspek-aspek policy practice, justru missing-nya di situ. Banyak kemudian kebijakan-kebijakan yang dalam tanda petik tidak membebaskan gitu ya, sehingga kemudian akhirnya pilihan-pilihan itu tidak kemudian menjadi tersedia gitu. Nah, sebagai gambaran misalnya, saya lahir besar di Manado gitu ya. Waktu saya kecil gitu kan, saya itu makan ubi. Ya, jadi saya ingat banget, saya kalau makan tuh dikasih ubi, kemudian ada ikan gitu ya. Jadi ubi sebagai sumber karbohidrat, kemudian ada ikan, sayur dan lain-lain, dikasih sambal. Bapak saya PNS ya, dan ketika pemerintahan Soeharto pada waktu itu mendorong swasembada beras, maka kemudian seluruh Indonesia tanpa terkecuali itu kemudian didorong untuk makan beras gitu ya, dengan dikasih beras gratis dan lain-lain. Saya ingat berapa kilo itu dikasih, sehingga kemudian kita semua rame-rame makan beras. Dan kita tahu kemudian akibatnya saat ini kan ya, kita tidak pernah, atau kita bukan negara penghasil beras yang cukup dominan, sehingga kemudian kita menjadi importer beras. 30% dari garis kemiskinan dikontribusi oleh harga beras, sehingga kemudian kalau harga beras naik, maka kemudian jumlah orang miskin itu akan bertambah gitu kan. Nah, kenapa? Karena kita tidak punya kebebasan, kita tidak punya pilihan gitu kan, karena pilihannya itu dikasih begitu saja dalam tanda petik, dipaksa, sehingga kemudian alternatif ekonomi terutama untuk konsumsi makanan itu kemudian akhirnya tidak terlestarikan. Orang Papua yang makan sagu, mereka nggak makan sagu lagi. Saya yang lahir besar di Manado, kita tidak makan singkong lagi gitu ya, tapi kemudian kita tergantung pada beras. Contoh lain lagi gitu ya, yang impactnya sangat jangka panjang, yang diputuskan berpuluh-puluh tahun lalu itu adalah ketika misalnya pemerintah memutuskan untuk mengembangkan ekosistem transportasi berbasis kendaraan gitu, kendaraan pribadi. Jadi kalau kita tahu bahwa Jepang itu kan tahun 60-an gitu ya, hanya kurang lebih sekitar 20 tahun setelah Perang Dunia Kedua kan berhasil membangun industrinya yang kuat gitu ya, termasuk industri otomotif. Tapi Jepang tahu bahwa means of transportation itu adalah melalui transportasi massal. Maka kemudian dia membangun railway based transportation system yang masif gitu kan. Tapi nanti industri mobilnya itu mau dijual kemana? Datanglah kemudian ke Indonesia, dan kemudian pemerintah mengadop itu, menjadikan mobil sebagai means of transportation. Dan sejak itu kita punya jaringan tram yang bagus. Misalnya setahu saya adalah kalau dari kota pergi ke Jatinegara ada tram gitu ya. Kemudian berikutnya ada jaringan kereta api yang cukup masif. Pada saat itu kemudian tidak dikembangkan lagi ya. Bahkan beberapa diantaranya kemudian dikubur ya, untuk membangun jalan tol, memperlebar jalan, untuk memperluas kesempatan kepada mobil untuk berlalu lalang. Dan kita lihat akibatnya saat ini kan, dependensi terhadap kendaraan-kendaraan pribadi sedemikian tinggi. Kemudian berikutnya kalau dalam konteks lingkungan ini menyebabkan polusi yang luar biasa. Dan kemudian berikutnya kalau dari sisi ekonomi, Jakarta termasuk salah satu kota yang macetnya paling parah di dunia, sehingga kemudian memberikan kerugian ekonomi yang cukup besar gitu. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi kebijakan yang dalam tanda petik tidak memberikan kebebasan ekonomi. Nah, tetapi kita tidak bisa semata-mata hanya melihat yang buruk aja gitu kan. Nah, ada contoh nggak yang lebih baik? Ada sebetulnya gitu kan. Nah, salah satu contoh yang baik yang ketika pemerintah melakukan reform itu adalah ketika
transformasi dari program Raskin menjadi program bantuan pangan non tunai. Ya, jadi kita tahu bahwa sejak 2007 kalau tidak salah, sejak krisis moneter pada waktu itu, pemerintah kemudian melakukan program operasi pasar khusus, kemudian menjadi cikal bakal program Raskin. Program Raskin ini apa gitu kan? Program Raskin ini adalah program logistik gitu. Ya, mengirimkan beras, fisik beras dari gudang Bulog all the way sampai kemudian ke rumah-rumah masyarakat. Jadi bisa bayangkan pemerintah mengerjakan pekerjaan logistik gitu ya, mengirimkan beras. Kemudian alhasil program tersebut tidak pernah dari sisi ketepatan sasaran tidak tepat sasaran, dari sisi kualitas juga tidak baik, kemudian berikutnya sering terlambat sampai, kemudian terjadi praktek bagi rata dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi intinya adalah program itu adalah program yang complicated ya, sehingga kemudian didorong untuk di-reform. KPK saya ingat juga termasuk salah satu yang mendorong reform itu. Nah, kemudian diubah modelnya gitu kan, diubah menjadi bantuan pangan non tunai. Jadi tidak dikasih beras fisik lagi, tetapi dikasih nilai non tunai, masukin ke dalam kartu, masuk ke dalam rekening, dan masyarakatnya bisa menggunakan ini ya, nilai non tunai tadi untuk membeli kebutuhan pokok. Jadi dia tidak hanya perlu membeli beras, dia tidak hanya membeli beras, tapi dia bisa gunakan untuk membeli minyak goreng, dia bisa gunakan untuk membeli telur, untuk kebutuhan-kebutuhan pokok yang lain. Nah, ini kan adalah sebuah bentuk kebijakan gitu ya, secara teknikal gitu ya, memberi kebebasan gitu ya, dan kita lihat bahwa terlepas dari segala pro and cons-nya, kita melihat bantuan pangan non tunai itu menjadi salah satu program yang cukup efektif, cukup baik berjalan, dan terutama menjadi salah satu backbone safety net pada saat COVID.